Tapi barista. Saya ngopi di rumah selalu ngopi. Jadi istri saya waktu saya di Bogor itu sempat khusus ngopi karena kita kan senang ngopi. Iya. Cuma ngopinya kita batasi. Gimana Modan? Ini terlalu ini ya, gulanya. Iya. Iya kan? Makanya saya biasa nggak pakai gula, tapi nggak apa-apa. Baristanya ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penikmat Bekawan TV. Kawan ngopi kita kali ini spesialnya pakai banget. Kita kedatangan Letkol Korpsni Satriadi Prabowo SIP MSI, Komandan Militer Dandim 0313 KPR. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya lancar menyebutkan gelar dan nama Komandan baik ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di podcast kali ini kita membincangkan suatu hal yang penting ya Komandan. Ya. Ini terkait dengan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Ya. Nah, informasi yang kami dapat ini Komandan sudah dibuka 11 September lalu. Betul. Nah, kita mumpung sama yang bersangkutan hadir di sini nih, jadi kita mau tanya langsung nih sama Komandan. Ini pembukaannya itu dari tanggal 11 sampai tanggal dan bulan berapa? Ya. Kemudian ini apa saja nih jalur yang dibuka, Komandan? Oke. Jadi gini Mas, Angkatan Darat sekarang ini bukan sekarang, dari beberapa tahun yang lalu sudah membuka rekrutmen setiap tahunnya. Biasanya dibuka 2 gelombang. Gelombang pertama di awal tahun, gelombang kedua di akhir tahun. Apalagi yang Tamtama dengan Bintara. Nah, saat ini sudah masuk gelombang yang kedua nih di akhir tahun. Itu ada pembukaan calon Tamtama dan calon Bintara yang dimulai dari 11 September yang lalu sampai dengan nanti akan ditutup tanggal 9 Oktober yang akan datang. Dan saat ini mulai sejak 15 September yang lalu sudah masuk ke masa validasi. Nanti di masa validasi itu rekrut ini atau calon-calon yang mendaftar ini mereka akan dibagi per gelombang. Jadi pendaftarannya berjalan sampai dengan tanggal 9, tapi di saat itu juga dilakukan validasi, nanti mereka akan dikelompokkan per gelombang untuk disusun kapan mereka akan mendapatkan jadwal untuk pelaksanaan tesnya. Nah, untuk jadwal nih Komandan, ini jadwal kemudian cara kemudian bagi yang ingin ikutan tempat pendaftarannya itu di mana saya Komandan? Nah, kalau jadwalnya nanti setelah validasi akan diatur oleh panitia seleksi. Nah, untuk cara-caranya ya mereka bisa mendaftarkan diri di Ajen Rem. Atau kalau memang mereka masih bingung kalau di Pekanbaru Riau dan segala macam ini bisa komunikasi dengan Kodim. Nanti akan dibantu oleh personil Kodim dalam rangka rekrutmennya mau kemana, validasinya mau bagaimana, nanti dibantu oleh anggota kita di Kodim. Jadi pemuda Kampar, pemuda Pelelawan, pemuda Rohul itu sebenarnya masuk dalam satu Kodim kami, Kodim 0313 KPR. Nah, nanti mereka kalau butuh bantuan bisa langsung datang ke kami. Nah, tahapannya untuk mendaftarkan itu tentunya kan ada syarat-syarat tuh Mas. Betul. Nah, syarat-syaratnya itu saat ini sudah mulai diberikan keringanan oleh Angkatan Darat. Jadi tidak seketat yang tahun lalu. Jadi seperti Tamtama dulu itu mereka
tinggi badan 162. Oke. Nah, kalau sekarang sudah mendapatkan keringanan 158 boleh mereka mendaftarkan untuk nama. Kalau untuk bintara tetap. Untuk umur pun begitu, Mas. Umur yang tadinya dibatasi 17 tahun 10 bulan minimal, udah gitu maksimal di 22 tahun. Ya. Nah, sekarang 17 tahun lebih 9 bulan sudah boleh masuk mendaftar, dan paling tua di umur 24 tahun. Artinya range untuk mencoba ini lebih lebar. Oke. Jadi yang tadinya hanya 17 tahun 10 bulan sampai dengan 22 tahun, sekarang 17 tahun 9 bulan sampai dengan 24 tahun. Oke. Berarti itu perbedaan aturan dari tahun-tahun sebelumnya dengan sekarang berarti Komandan ya? Betul. Dengan begitu kan kesempatan untuk mendaftarkan diri, kesempatan untuk menjadi tentara ini makin luas. Ya. Nah, jadi yang kemarin gagal mungkin hanya bisa 3 kali mencoba. Sekarang kalau sampai 24 mungkin bisa 6 kali atau 5 kali mencoba dari umur 17 itu. Yang penting jangan berhenti untuk mencoba ya Komandan ya. Betul. Karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ini menarik nih. Kita akan pengen tahu juga nih ya. Kalau Komandan bilang tadi kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Ya. Tapi nggak kalah penting itu adalah bagaimana kita belajar dari orang-orang yang sudah teruji, yang sudah lolos, yang sudah lulus berarti kan. Kayak Komandan nih. Alhamdulillah. Kita pengen tahu juga dari Komandan sendiri ada tips and trik nggak nih terkait dengan anak-anak muda Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu atau Riau atau Indonesia lah seumumnya yang ingin gabung masuk jadi prajurit TNI Angkatan Darat ini Komandan? Sebetulnya kalau kita mau melakukan sesuatu tentunya kita harus mempersiapkan untuk itu. Betul. Kita rencanakan. Betul. Jadi kalau ada adegium dari Yunani menyampaikan Vini, Vidi, Vici. Ya. Kami datang, kami lihat, kami datang, kami menang. Ya. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu nih, saya tuh mau jadi apa sih adik-adik ini yang nantinya punya cita-cita menjadi tentara itu. Saya mau jadi tentara. Dia lihat. Terus dia datang untuk mendaftar, tentunya tidak tanpa bekal. Dia harus membekali diri. Apa bekalnya? Pertama, kewajiban dalam rekrutmen itu adalah lulus dari beberapa aspek, terutama akademis, kesehatan, dengan jasmani. Oke. Sebenarnya itu kuncinya 3. Nah, tapi nanti di akademis ini akan dibedah. Ada lagi tes psikologi, ada lagi tes akademisnya sendiri. Nanti yang kesehatan pun begitu. Ada kesehatan dalam, kesehatan luar. Di situ biasanya dibagi di kesehatan tahap 1, tahap 2. Nanti yang jasmani pun begitu. Ada tes postur, ada tes fisik. Nah, artinya sebelum dia mendaftarkan diri, niat ini harus dibangun dari masa-masa sebelumnya. Setuju. Bagaimana dia melatih diri, bagaimana dia mempersiapkan belajarnya, bagaimana dia mempersiapkan kesehatannya. Kalau dia sudah siap fisiknya tapi kesehatannya nggak mumpuni, ya sama saja. Betul. Dia tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Nah, kalau dia sudah siapkan tadi itu, akademiknya bagus, kesehatan bagus, jasmaninya bagus, sisanya ya insya Allah dengan doa itu akan membuka jalan supaya dia lebih mudah masuk ke dalam tentara. Baik, itu tips dari ya beliau udah red call ya kan, dan tentu pengalamannya luar biasa. Jadi untuk Anda para pemuda Kabupaten Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, Riau, Indonesia yang ingin sukses harus ikuti kata komandan kita ini. Cuman satu hal lagi yang kadang-kadang itu kita nggak tahu Komandan, apakah itu benar atau hanya isu belaka. Ini terkait dengan apakah kita yang ingin jadi tentara mengabdi ke Ibu Pertiwi ini harus bayar, harus pakai duit juga nih. Ini gimana nih Komandan menanggapi ini? Ini yang lucu Mas. Jadi gini, kita ini mau jadi tentara kan kita mau mengabdi dengan negara. Kita mau mengorbankan diri kita untuk pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara. Betul. Tapi kenapa kalau kita ngabdi kita harus bayar? Nah kan lucu ini. Ini nggak make sense. Artinya itu hanya isu dan memang kalau memang terbukti pasti akan mendapatkan sanksi. Jadi
mungkin kalau saya lihat semua orang saat ini kan sulit mendapatkan pekerjaan. Iya. Nah, begitu banyak animo yang ingin masuk jadi tentara, untuk menyikut di antara mereka mungkin ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan. Manfaatkannya bagaimana? Ya mungkin dengan adanya banyak orang ini dijadikan peluang untuk dia mencari rezeki, tanda kutip ya, yang kurang halal. Iya. Padahal secara aturan itu sudah jelas-jelas pelanggaran. Dan kalaupun ketahuan, pasti pelakunya dapat sanksi, calonnya yang melakukan pun tidak akan diluluskan. Oke. Artinya ini kan permainan yang tidak baik. Sedangkan kalau dalam proses rekrutmennya saja tidak baik, bagaimana dia menjadi tentara yang baik? Oke, jadi itu. Kalau kami lihat beberapa review ke belakang, ini oknum-oknum ini biasanya hanya memanfaatkan situasi dengan mengambil peluang saja. Ketika ada orang yang mau masuk dan punya rezeki atau punya modal, dia bergaining tuh. Titipin ke saya. Iya. Padahal belum tentu itu dipakai untuk lain-lain. Dia hanya simpan dengan dirinya sendiri. Ketika lulus uangnya diambil, ketika gagal uangnya dikembalikan. Masih mending dikembalikan. Ada juga yang dimakan juga gitu. Dia alasannya lain-lain gitu. Betul. Artinya tawaran apapun yang berakibat miring lebih baik ditolak. Karena saya kemarin kebetulan naik Grab. Kebetulan saya ada kegiatan di Jakarta, saya turun dari pesawat, saya naik Grab. Kebetulan supir Grab itu dia cerita, begitu melihat bapak tentara, ya dia cerita bahwa anaknya sekarang ada di akademi militer, bapaknya seorang supir taksi. Nah, dia sampaikan, dia tidak ada mengeluarkan uang sedikit pun dan tidak ada background saudara dari militer, tapi anaknya yang punya kemauan pengen jadi tentara. Dan saya tanya, bapak mengeluarkan berapa? Ada nggak bapak keluar? Saya terus terang anak saya daftar saja, saya hanya mendoakan. Dan akhirnya sekarang anak saya sudah dididik menjadi taruna. Keren tuh. Tanpa mengeluarkan apapun. Bahkan anaknya pun hanya di los begitu saja karena bapaknya beranggapan nggak mungkin bisa masuk. Tapi ternyata tanpa ada hal-hal yang tadi toh bisa lulus. Atau bisa jadi bapaknya udah yakin karena persiapan anaknya udah mateng mungkin bisa jadi, kan? Bisa jadi. Dia berserah aja berdoa. Artinya bapaknya supir Grab saja bisa masuk. Iya, betul. Cuman informasi yang kami dapatkan juga nih Komandan, katanya untuk tahun ini itu peluangnya besar karena penerimaan juga banyak. Seperti apa sih Komandan? Betul. 2 tahun terakhir ini memang grafik rekrutmen baik itu Tamtama, Bintara dengan Perwira ini agak tinggi. Agak lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena memang ada program dari Bapak Presiden yang ingin mendapatkan calon-calon prajurit yang berkualitas dan menempatkan di organisasi dalam TNI Angkatan Darat maupun yang lain untuk mengisi jabatan-jabatan yang dikembangkan. Nah, terutama saat ini kan memang Bapak Presiden punya program untuk meningkatkan pembangunan di wilayah dengan membentuk beberapa batalion teritorial pembangunan. Nah, tentunya untuk mengisi satuan ini kan butuh personil. Nah, personil ini kalau hanya mengambil dari organik yang sudah ada, itu otomatis tidak bisa dipenuhi secara utuh. Sehingga rekrutmen yang baru ini selain mengisi batalion organik yang sudah ada, dia juga mengisi batalion-batalion yang baru pengembangan ini. Baik, Komandan, ini berarti peluangnya besar. Kemudian ini juga banyak peminatnya. Cuman saya di kesempatan kali ini meminta Komandan untuk mengajak lah pada generasi muda kita yang ingin mengabdi ke Ibu Pertiwi bergabung di Tentara Nasional Indonesia. Silakan Komandan. Jadi adik-adik sekalian, menjadi tentara itu adalah suatu kehormatan dan kebanggaan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa dapat menjadi tentara dengan mudah.
karena dia adalah orang-orang yang terpilih secara akademis, terpilih karena kesehatannya, terpilih karena jasmaninya, terpilih karena mentalitasnya. Kalau kamu punya kualitas menjadi manusia-manusia yang hebat, yakin bahwa mentalmu kuat, bahwa fisikmu juga mumpuni, kesehatanmu terjaga, akademikmu bagus, berarti kamu termasuk orang-orang yang bisa memberikan andil terbaik, pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Buktikan bahwa kalian adalah adik-adik pemuda-pemuda Indonesia yang berkualitas dengan bergabung menjadi seorang prajurit Tentara Angkatan Darat. Baik, terima kasih Komandan sudah hadir berbincang di kesempatan kali ini dalam program Kawan Ngopi Bekawan TV. Dan seperti yang disampaikan oleh Komandan kita tadi, untuk Anda yang ingin bergabung di Tentara Nasional Indonesia, jangan lepaskan kesempatan ini, gabung sekarang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa dicek di akun TikToknya resmi, ada nanti kita tuliskan di video ini agar kita dapat informasi yang pasti. Dan untuk informasi valid lainnya seperti yang disampaikan oleh Dandim 0313 KPR tadi, bisa datang langsung ke Kodim untuk mengetahui informasi pasti terkait dengan rekrutmen TNI Angkatan Darat 2025. Demikian kami berdua pamit. Terima kasih Komandan sudah hadir. Sama-sama. Sehat selalu dan mudah-mudahan rekrutmen kali ini seperti biasanya kita mendapatkan prajurit-prajurit sejati untuk membela tanah air kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.